Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di SMP Negeri 4 Boyolali. Iya. Seperti biasa, pertemuan kita pada minggu kali ini akan meneruskan pelajaran dari minggu kemarin ya. Iya, Pak. Pertama-tama saya absen dulu. Darmin ada? Saya Darmin, Pak. Darmin, oke. Terus Mulyono? Saya, Pak. Oke, Mulyono. Sebelum itu saya tanya dulu, Mas Darmin, kenapa kok Anda datang ke sini hari ini, Mas Darmin? Saya datang ke sini tentu saja ada jadwal sekolah yang harus saya hadiri dalam setiap minggu ya, Pak. Iya. Ya, yang kedua untuk memenuhi kebutuhan saya, tentu saja mencari ilmu, dan yang ketiga tentu saja saya bangun pagi disuruh orang tua saya untuk berangkat sekolah. Jadi lebih ke memenuhi perintah orang tua dan kewajiban sebagaimana siswa seperti biasanya. Iya, Pak. Kalau untuk tujuan mencari ilmu, seberapa besar dari berapa persen dari tujuan datang? 40%. 40% mencari ilmu, yang selebihnya untuk ketemu teman-teman. Oke, Mas Mulyono. Dapat sangu, Pak. Dapat sangu. Hanya itu motivasinya. Ya, sama gabut di rumah aja. Oh. Tapi kira-kira apa yang membuat kalian malas belajar? Materinya sama. Materinya sama. Tidak ada gambar-gambarnya, Pak. Nggak ada gambar-gambarnya. Oke, jadi ini ilmunya buat apa? Itu mungkin belum ada gambaran itu. Jadi malas ini buat apa ilmunya, belajar kayak gini gitu ya? Iya, Pak. Oh ya. Oke, mungkin pada pelajaran kali ini akan sedikit membantu karena ini merefleksikan apa yang ada di sekitar kita, tapi dalam bahasa Inggris ya. Iya, Pak. Oke, jadi pada kali ini kita akan belajar tentang bagaimana mengidentifikasi suatu objek di antara objek lainnya. Maksud saya seperti ini. Laptop ini berada di ada laptop, ada meja. Jadi laptop ini ada di atas meja ya, benar sekali. Terus di belakang saya ada gitar, berarti gitar ini di belakang saya. Terus kita ada di dalam ruangan di rumah ini. Kita berarti ada di dalam rumah ini. Kalian ada di titik-titik saya. Oke, benar. Ya, pokoknya seperti itu. Kita akan belajar seperti ini. Dan hal ini juga untuk menunjukkan bagaimana kita menuju ke suatu tempat, seperti kita mau ke bank atau mau ke sekolahan. Sekolahan itu ada di sampingnya apa, atau sekolahnya itu ada di depannya apa, atau ada di dekat apa, seperti itu. Oke, yang pertama kita akan mengenali beberapa tempat dalam bahasa Inggris pada materi pertama ini. Oke. Saya akan memberi bahasa Inggrisnya dari suatu tempat, kalian menerjemahkan dalam bahasa Indonesia ya. Pertama, hospital. Ada yang tahu apa itu hospital? Nggak tahu, Pak. Hospital? Rumah sakit. Rumah sakit, benar sekali. Mas Darmin. Iya. Terus kedua ada bank. Bank itu apa dalam bahasa Indonesia? Tepi sungai, Pak. Salah, Mas. Kurang tepat. Mas Darmin? Bank itu cara pengucapannya bagaimana, Pak? Kalau yang lebih mudah. Bank itu kalau dalam bahasa Inggris tulisannya BANK, bank. Ya, ya itu, Pak. Bank. Mungkin jauh. Oke, benar sekali, bank. Oke. Kalau school, Sekolah, Pak. oke. Mas Mulyono ini udah berkembang ya, udah mengetahuinya. Terus mosque, Masjid, Pak. oke, benar sekali. Terus market, apa market? Pasar. Benar. Police station. Kantor polisi, Pak. Ya, benar sekali. Jadi teman-teman ini Police station itu bukan stasiun polisi ya, Pak? bukan, itu beda lagi, Mas. Oh, Hmm. saya kira kalau stasiun itu ya bahasa Indonesia-nya tetap stasiun gitu. Bukan. Baik, Pak. Terus yang berikutnya kita akan mengidentifikasi letak suatu objek ya, dalam dimana dia itu berhubungan dengan objek lainnya. Seperti laptop ini ada di titik-titik meja. Ada di apanya ini? Laptop ini ada di on atau pada. Oke, sebelumnya
saya tanya dulu, kalau in itu artinya apa? Masuk. In itu kan kata kerja, kalau kata sifat itu ada di in. Ya, benar sekali, di dalam. Kalau on, jadi kebalikannya in tadi ya Pak, di luar. salah tuh, salah men, kita kan friend ya gitu. On itu artinya berada, maksudnya itu ya sih laptop ini berada pada meja on. Dan kedua itu under apa? Ada tahu? Di antara. Under itu ada di bawah. Contohnya seperti kotak ini ada di bawah meja, itu under. Yang keduanya behind Behind the scene berarti belakangnya. Iya benar sekali. Ini belajarnya dari segala ya. Iya, Dari makanya segala kalau nonton film komedi itu ada Pak behind gitu ya. Oh ya. Nanti ada Bagus, latar bagus. belakang. Belajar dari hal yang disuka itu Iya, memang. iya Pak. Saya suka nonton film Pak. Iya. In front of. In front there. Nah, itu dari lagu juga bisa itu Pak. Iya, Imagine benar. Dragon Pak. Saya suka lagu-lagu barat Pak. Iya. In front, jadi depannya. Iya. Berarti ini ya, belajar dari sesuatu yang disuka itu bisa mendalam gitu ya Pak. Iya, iya Pak. Pada pengetahuan kalian. Iya Pak. Next to. Di Shot sebelah selanjutnya Pak. Iya. Jadi next to itu apa ya? di sebelah. Kalau bahasa Jawa itu keletan. Keletan itu apa ya? Seumpamanya tetangga rumahnya Mbak Ani itu ada di sampingnya Mas Joko. Jadi rumahnya Mas Joko dulu baru Mbak Ani. Nah itu next to. Yang berikutnya adalah between. Apa itu between? Tahu. Between itu di antara. Contohnya ada si A, si B, si C. Jadi si B itu antara si A, si dan si C. Jadi si B itu berada between A dan C. Oke. Dari hal ini apakah sudah ada gambaran kita itu mau belajar apa itu sudah ada gambaran? Sudah Pak. Ya, ini ya saya akan memberi sedikit contoh. Seumpama kita mau ke depan kelas itu kita lewat mana aja Mas ini Mas Dani? Ke mana ulang Pak? Kita mau keluar kelas itu lewat mana? Lewat front of blackboard. Ya bisa kita jadi mau keluar pada sini. Biasanya jadi saya jelaskan, saya mau usul ya Pak. Iya. Jadi kita mau keluar itu kita harus berdiri dulu bersama. Ya. Ya itu termasuk itu bisa dirangkai dalam In front itu kan iya nggak Pak? iya nggak apa-apa. Gimana sudah? Ya, lewat. Sudah ada gambaran ya seperti itu. Ya itu kalian buka ya HP kalian udah saya kirimin soal. Ya itu isinya tuh tentang bagaimana kita menuju ke sekolah. Nanti ada gambar dan juga ada seperti map atau dina gitu. Jadi pada soal itu nanti warna kalian di rumah, kalian nanti mau ke bank gitu nanti lewat mana gitu ya. Itu ada soalnya. Oke. Sudah saya kirimkan ke grup kelas, bisa dibuka masing-masing. Oke. Ya silakan mengerjakan. Ya Pak. Oke, udah selesai. Setelah mengerjakan, mungkin ada yang mau ditanyakan dari beberapa soal tersebut. Cukup Pak. Cukup ya. Mas Mulyono? Udah Pak. Sudah ya, sudah Saya mengerti. cukup yakin dengan jawaban saya Pak. Oke, saya tidak akan mengoreksi hal itu karena saya lihat dari tadi kalian itu sudah serius mengerjakan sendiri-sendiri. Jadi yang saya butuhkan adalah kejujuran kalian dalam mengerjakan. Kalau masalah pintar enggaknya saya itu tidak terlalu mempermasalahkan hal itu. Jadi yang penting itu kalian jujur dan berusaha untuk belajar hal baru. Mengerti ya Mas? Oke, sebelum ini sudah pada penghujung perjumpaan kita. Sebelum itu saya mau tanya dulu sama Mas Darmin. Mas Darmin habis ini mau melakukan kegiatan apa di rumah? Istirahat Pak, mungkin ganti baju.
istirahat, ya, nggak ada apa ya, melakukan sesuatu yang progresif gitu, apa untuk belajar sesuatu yang baru gitu. Itu kan bisa nanti sore kan saya ada TPA juga. Oh ada TPA, jadi mau belajar tentang belajar membaca tulisan Arab gitu ya, seperti itu. membaca Al-Quran. Iya. Itu sesuatu yang progresif gitu. Sekali siapa tahu nanti jadi Ustadz Abdul Somad ya, atau jadi Ustadz Jawa gitu. Role playnya Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad nanti saya main. oh ya, naik kan saya naik. Oke. Saya Kalau mau bercita-cita jadi seperti mereka harus belajar soal agama yang lebih mendalam lagi. Jadi iya, saya nggak menuntut Anda untuk pintar bahasa Inggris karena ternyata Anda pintarnya inginnya belajar soal agama. Untuk Mas Mulyono, setelah ini mau melakukan apa Mas? Mungkin saya akan makan dulu ya Pak, terus habis itu langsung tidur Pak. Tidur? Nggak ada melakukan apa, membantu orang tua atau membantu belajar? Karena belum pulang juga Pak orang tua Pak, jadi saya tidur untuk persiapan malam belajar Pak. Oh, jadi mau belajar lagi, mau belajar soal pelajaran sekolah? Iya Pak. Itu Ketika malam hari sebelum tidur Pak. Sukanya belajar apa? Kalau belajar untuk persiapan di hari selanjutnya Pak. maksudnya pelajaran apa yang disukai? Semua mapel Pak. Soalnya kalau jadi ini ya, ada tendensi atau ciri-ciri mau menjadi seperti filsuf gitu. Soalnya filsuf itu nggak cuma pintar satu bidang doang gitu, nggak cuma matematika. Ada René Descartes itu pintar soal astronomi, soal matematika, soal kimia, soal sosial pun, soal perencanaan perang dia juga pintar. Ada lagi Thomas Aquinas, ada banyak sekali filsafat. Jadi mereka itu mempelajari segala hal secara mendalam gitu. Terus apa output dari berbagai hal yang mereka pelajari, yang paling penting, paling fundamental itu mereka menjadi bijaksana. Output dari apa yang mereka pelajari, jadi wise itu, jadi bijaksana. Jadi memandang segala hal itu tidak hitam putih, tidak benar salah, tapi bagaimana kemaslahatan bagi orang lain seperti itu. Baik Pak. Oke. Ya mungkin segitu saja pelajaran pada kali ini. Sangat berkesan sekali ya. Ternyata saya sudah tahu Mas Iqbal ini, Mas Darmin mau jadi ustadz, Mas ini ingin belajar filsafat lebih dalam lagi. Ya mungkin seperti itu, kalian bisa rehat dulu untuk mengenyam pelajaran berikutnya. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.